Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan semoga kalian tetap semangat terus ya pokoknya. Nah, hari ini adalah hari dimana aku bisa bikin video lagi. Dan ini pun udah jam setengah 1 malam teman-teman. Jadi mohon maaf kalau muka aku tuh ngantuk banget. Karena anak aku tuh tadi tidur sorenya itu sekitar jam berapa ya? Pokoknya bangunnya habis maghrib gitu ya. Sebelum maghrib deh, sebelum maghrib tuh udah bangun. Jadi mereka tidurnya malam banget gitu, dan aku baru bisa bikin video jam segini. Dan di episode kali ini, di video kali ini aku tuh mau sharing ya teman-teman, seputar kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi pada aku, pada keluarga kita lah, pada keluarga aku, dan khususnya sama anak pertama aku, kakak Jenis. Tapi sebelum itu, makasih buat kalian yang udah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. Dan kalian jangan skip video ini, karena aku yakin video ini pasti bermanfaat banget buat kalian. Semoga apa yang aku ceritain ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman gitu ya. Pastinya buat aku juga ini sangat-sangat aku belajar banget dari hal yang terjadi ini. Dan kalian juga semoga video ini bisa bermanfaat apabila hal ini terjadi di keluarga kalian atau di anak kalian. Mudah-mudahan jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai. Aku berdoa jangan sampai hal buruk kayak gini tuh terjadi. Tapi kalau misalnya sampai amit-amit harus terjadi, kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, jadi ceritanya nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena ini udah malam juga dan aku juga udah ngantuk. Ceritanya itu di tanggal 6 November 2022, itu hari Minggu pagi. Aku tuh mau pergi ke gereja, ya kan, mau siap-siap ke gereja. Nah, terus aku tuh lagi masak air teman-teman. Nah, air ini biasanya untuk mandi anak-anak pagi-pagi gitu. Biasanya kan mereka tuh nggak mau ya kalau mandi itu pakai air dingin. Makanya tuh aku selalu masak untuk anak-anak mandi. Nah, terus aku tuh pakai panci tuh yang nggak terlalu tinggi gitu loh temen-temen, karena aku pikir cukup lah segitu. Biasanya tuh aku pakai pancinya tuh yang agak tinggi, tapi pada saat itu pancinya itu belum aku bersihin karena semalamnya itu habis dipakai untuk masak. Nah, jadi aku pakai panci yang nggak terlalu tinggi gitu ya, bukan bukan panci kayak buat kukus gitu ya. Nah, terus aku masak air. Dan biasanya pada saat aku udah mau ngangkat air, aku atau suami itu kita tuh pasti teriak atau ngomong kenceng, mama sama papa mau ngangkat air, kalian minggir ya di sana, jangan deket-deket. Tapi pada saat hari itu aku tuh nggak ngomong kayak gitu loh teman-teman, karena aku mikir anak-anak aku nih udah posisinya jauh nih dari aku gitu kan. Jadi aku mau angkat air. Setelah aku mau angkat, jadi begini posisinya tuh, aku mau muter. Nah, tiba-tiba tuh ada kakak Jenis di belakang aku nih, di samping. Akhirnya aku nabrak dia kan gini. Nah, airnya itu tumpah teman-teman, dan aku tuh udah shock, aku udah takut kalau air itu tuh kena muka dia gitu ya, karena dia teriak kan, gitu kan, kaget pasti kan, panas. Ternyata pas aku ajak dia ke toilet, aku lihat lengan kirinya itu bajunya tuh basah, dan pas aku buka ternyata kulitnya itu udah ngelotok teman-teman. Itu aku histeris, sehisteris histerisnya. Dan suami aku yang nggak pernah aku lihat dia histeris ya, atau bahkan nangis gitu ya, dia sampai nangis karena dia sampai teriak. Aku ingat banget dan aku nggak akan lupa, dia sampai bilang, mama, anak aku, ma, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu mau ngangkat air panas? Karena posisinya di situ suami aku tuh lagi ganti baju di kamar habis mandi gitu, dan dia nggak ngedenger aku tuh ngomong aku mau ngangkat air ya gitu. Jadinya dia tuh histeris gitu, kayak kayak marah gitu kan sama aku, kenapa lu tuh nggak ngomong kalau lu tuh mau ngangkat air, kenapa gitu, biasanya ngomong. Aku bener-bener lupa pada saat itu kenapa aku tuh juga nggak ngomong gitu loh, meskipun anak-anak aku tuh jauh dari jangkauan aku gitu. Tapi ternyata kan memang mereka tuh harus tahu ya gitu ya, kalau kita tuh mau ngangkat air panas. Jadi pelajaran pertama adalah kalau kita mau ngangkat air panas, kita harus sounding dulu ke anak-anak supaya mereka itu minggir atau pergi ke tempat yang lebih aman, jangan nutupin jalan gitu ya. Terus yang kedua, pastiin kalau anak-anak itu nggak ada di sejaluran kita mau angkat air gitu. Jadi itulah pelajaran yang harus aku selalu inget-inget, karena
suami aku tuh selalu kayak gitu gitu loh. Tapi karena kemarin lagi ganti baju, jadi dia tuh nggak bisa ngeliatin anak-anak gitu loh. Dan kakak Jenis juga jadi nggak tahu kalau aku tuh mau angkat air, makanya dia nyamperin aku gitu loh. Jadi itu yang aku sesali pertama ya teman-teman. Akhirnya lukanya itu udah kelupas gitu. Terus hal yang aku lakukan ketika aku lihat lukanya itu, aku kan langsung nangis gitu ya, tapi aku langsung alirin lukanya itu dengan air mengalir. Jadi beberapa saat aku alirin terus, dan suami aku tuh buru-buru ngambil mobil untuk pergi, kita langsung ke IGD teman-teman. Kurang lebih perjalanan kita dari rumah ke IGD itu sekitar 20 menitan. Dan aku kagetnya itu kakak Jenis tuh nggak nangis sama sekali gitu. Dia cuma teriak pertama doang, tapi dia tuh pas dia lihat lukanya tuh dia juga nggak nangis. Dia nggak yang nggak nangis sama sekali gitu loh. Menurut dia pas aku tanya gitu ya, dia masih bisa tahan. Aku juga bingung, itu anak kuat banget gitu kan. Aku shock, aku sama papanya tuh udah nangis dan dianya tuh nggak nangis teman-teman. Di sini aku belajar juga yang kedua, kita harus tetap tenang. Mungkin pada saat itu akunya nggak tenang sama suami aku gitu ya, tapi kakak Jenisnya ini tenang teman-teman. Jadi dia yang nguatin kita gitu ya sebagai orang tua, bahwa uh, baik-baik aja mah, everything is gonna be okay. Tapi meskipun kita tuh pasti nggak bisa ya kayak gitu ya, namanya orang tua pasti kita shock juga, khawatir gitu, takut gitu ya, sambil buru-buru. Ini aku kasih lihat kondisi lukanya pada saat kita dalam perjalanan ke rumah sakit ya teman-teman. Enak kan, Nin? Ini bisa hilang nggak sih? Bakar kalau mungkin dia dari kecil mungkin hanya agak pudar gitu sih, paling aku ganti dengan salep sih. Enak kan, Nin? Enak nggak? Biar nggak panas ya. Panasnya lagi. Paling pudar dikit ya, tapi nggak bisa hilang banget ya. Tergantung jenis kulit. Nah itu dia kondisinya pada saat dibawa ke rumah sakit, langsung ke IGD untuk ditangani lebih lanjut dan secara serius dengan ahlinya. Asli aku tuh nggak berani lihat, dan kayaknya suami aku juga nggak berani lihat. Pada saat itu tuh dia mikirnya, aduh kenapa nih, lukanya mungkin gelembung atau gimana gitu ya. Tapi setelah di IGD itu akhirnya kakak Jenis nanya papa di mana, papanya masuk dan papanya peluk dia. Aku sedih banget saat itu ya teman-teman. Gimana ya rasanya jadi seorang ibu yang, kok lu bisa sih sampai anak lu tuh kena air panas, lu parah banget gitu kan. Kok lu bisa sih seceroboh itu gitu. Di situ pun aku mikir, kenapa sih nggak kena aku aja gitu loh. Aku juga pada saat itu ngomong kayak gitu sama kakak Jenis, kenapa sih nggak kena mama, kenapa harus kena kakak. Tapi ada satu kata-kata kalimat dari kakak Jenis yang aku nggak nyangka itu keluar dari mulut anak 6 tahun gitu ya. Dia bilang, jangan mah, jangan kena mama, jangan kena yang lain, jangan kena siapapun, mendingan airnya tumpah aja mah ke lantai, karena kalau kena biar nggak ada yang sakit, kata dia gitu. Intinya jangan kena siapa-siapa biar nggak ada yang sakit.
salep, kan kata dokter harus pakai salep. Nah, udah. Kak, everything is good? Bentar ya nak ya. Sabar dong, Kak. Nah, rambut nih. Ih, banyak bulunya. Kak, coba lihat, Kak. Kak, lengannya lihat. Kak, sebentar, Kak. Mama mau sharing ke teman-teman YouTube kita tentang luka kakak. Boleh nggak Mama ceritain? Ya nggak apa-apa, itu aja. Emang kenapa sih sekecil doang lukanya, nggak kenapa-napa kok. Jadi boleh Mama ceritain. Boleh, emang kenapa? Emang ada yang gak berisikan? Ada kan juga lagi berisik. Bukan masalah berisik, maksudnya Mama boleh nggak ceritain lukanya Ya kakak? boleh dong. Jadi guys, ini adalah hari ke 9 ya berarti. Lukanya itu udah much better banget guys. Ini habis dipakein salep. Jadi treatmentnya itu adalah kata dokter bedahnya harus mandi pakai air hangat, terus pakai sabun bayi dan disalepin sehari 2 kali. Nah, salepnya tuh ini ya guys. Ini. Jadi ini udah much better banget, yang ini udah sembuh. Tinggal nanti bekasnya akan menghilang. Terus yang di sini juga udah hilang. Itu cuma dikit doang udah hilang guys. Ini sebenarnya aslinya sih nggak seperti yang ada di kamera ini. Ini udah kering banget, udah bagus banget lukanya, tinggal rutinin aja supaya kulitnya balik lagi. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Si kakak yang strong. Boleh nggak ini Mama share? Boleh nggak ya? Jadi teman-teman, yang mau aku sampaikan di sini adalah pada saat ya kalau misalkan sampai hal ini terjadi gitu ya, pertama alirin lukanya itu dengan air mengalir. Lamaan dikit nggak apa-apa, sebenarnya harusnya lama, tapi karena kemarin aku tuh buru-buru langsung ke rumah sakit, jadi beberapa saat aja lumayan sih ya, supaya untuk menghentikan dia panasnya gitu, langsung aku ke rumah sakit. Kedua, kita harus tenang karena anak kita juga ngelihat kita gitu loh. Kalau kita nggak tenang, dia juga jadinya tuh merasa kenapa nih something bad happen gitu kan. Jadi kita harus tenang meskipun susah. Aku yakin itu susah banget, tapi berusaha untuk tenang. Terus yang ketiga, buru-buru pergi ke dokter gitu, cari bantuan ahlinya supaya kita tuh nggak sembarangan ngolesin atau pakein apa gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu nih luka ini tuh sebenarnya jaringannya tuh sampai mana sih yang kena. Kalau kemarin tuh kakak Jenis tuh masih ada putih-putih. Nah kalau putih-putih itu berarti jaringannya lebih dalam kenanya, jadi bisa pemulihannya tuh lebih lama, dan itu kan yang ngerti kan ahlinya ya, pasti dokter bedah kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh nggak mau sembarangan kasih apapun dulu gitu sebelum dokter yang bilang, sebelum dokter yang suruh kayak gitu loh teman-teman. Terus ketiga teman-teman, kita harus sabar dan kita harus bisa
menghibur hati anak kita, membesarkan hatinya gitu, bahwa semuanya ini baik-baik aja, bahwa mama papanya tuh lakukan yang terbaik untuk kesembuhan supaya dianya juga tenang, dan tetap bangun kepercayaan dirinya bahwa ini tuh nggak apa-apa, nanti tuh lukanya akan hilang, akan sembuh gitu loh teman-teman. Karena ada anak yang udah ngerti gitu ya, kok tangan aku tuh jadi kayak gini kulitnya gitu. Kakak jadi sempet mikir tuh, tangan aku jadi nggak cantik mama. Enggak kak, tangan kamu nanti baik lagi kok, kulitnya akan kembali seperti semula. Kita obatin ya, kita pelan-pelan ya, mama bantu, mama sama-sama ya, rawatin luka kamu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kemarin tuh kakak Jenis tuh masih ada putih-putih. Nah kalau putih-putih itu berarti jaringannya lebih dalam kenanya, jadi bisa pemulihannya tuh lebih lama. Dan itu kan yang ngerti kan ahlinya ya, pasti dokter bedah kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh nggak mau sembarangan kasih apapun dulu gitu sebelum dokter yang bilang, sebelum dokter yang suruh kayak gitu loh teman-teman. Terus ketiga teman-teman, kita harus sabar dan kita harus bisa menghibur hati anak kita, membesarkan hatinya gitu, bahwa semuanya ini baik-baik aja, bahwa mama papanya tuh lakukan yang terbaik untuk kesembuhan supaya dianya juga tenang, dan tetap bangun kepercayaan dirinya bahwa ini tuh nggak apa-apa, nanti tuh lukanya akan hilang, akan sembuh gitu loh teman-teman. Karena ada anak yang udah ngerti gitu ya, kok tangan aku tuh jadi kayak gini kulitnya gitu. Kakak jadi sempet mikir tuh, tangan aku jadi nggak cantik mama. Enggak kak, tangan kamu nanti baik lagi kok, kulitnya akan kembali seperti semula. Kita obatin ya, kita pelan-pelan ya, mama bantu, mama sama-sama ya, rawatin luka kamu. Jadi kayak gitu teman-teman. Sedih banget sih, kayak aduh kenapa sih kalau bisa ngulang tuh, kenapa sih harus terjadi gitu loh. Kenapa? Karena suami aku tuh ketika hal itu terjadi tuh dia nggak bisa tidur 2 hari karena mikirin kakak Jenis gitu loh teman-teman. So, ini udah hari ke-9 aku berani sharing semuanya ini karena aku merasa aku udah siap, dan aku melihat lukanya setiap hari itu makin baik gitu ya, makin baik dan makin baik. Aku bersyukur, puji Tuhan, pada saat udah balik lagi hari Senin itu ke dokter bedah, itu udah perbannya dibuka, jadi pasti jadi dibersihin. Dan selanjutnya perawatan berikutnya adalah mandi pakai air hangat, terus pakai sabun bayi, terus dikasih salep sehari itu 2 kali tipis-tipis aja selama 3 bulan. Itu aja sih perawatan untuk lukanya kakak Jenis. Semoga nanti setelah 3 bulan aku akan review lagi bekas lukanya seperti apa jadinya, penampakannya kayak gimana. Semoga semuanya membaik ya teman-teman, karena aku optimis, aku percaya, aku berdoa dan juga berusaha gitu ya merawat luka ini sesuai dengan anjuran dokter. Semoga semuanya bisa kembali seperti semula gitu kulitnya ya teman-teman. Gitu aja teman-teman yang mau aku sharingin. Kita sebagai orang tua memang sulit ya, maksudnya nggak bisa kadang-kadang semuanya tuh indah-indah aja. Pada saat hal buruk terjadi, respon kita tuh gimana. Ini mengajarin aku untuk aku tuh juga bisa menerima keadaan yang terjadi gitu, nggak melulu terus-terusan ada atau terpuruk di dalam keadaan yang susah itu gitu. Oh iya, aku harus bangkit supaya anak aku juga bisa ngelihat, oh kalau mamanya berpikir atau kalau mamanya bilang semuanya akan baik-baik aja, berarti akan baik-baik aja kayak gitu. Aku pengen anak aku juga kuat karena ngelihat mamanya kuat. Karena aku nggak tega banget, aku bener-bener sedih banget, nangis terus beberapa hari itu tuh. Aku kepikiran terus, aduh kasihan banget gitu ya. Kok ya balik lagi kita pasti akan menyalahkan diri kita gitu kan. Cuma ya kita mau bisa apa, kita cuma bisa berusaha, berdoa, dan melakukan yang terbaik kayak gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian semua, tetap semangat. Mungkin gak selalu keadaan baik gitu ya yang kita alami, ada juga keadaan yang gak baik. Mungkin pada saat kita berdoa untuk hal yang baik, tapi kok yang terjadi malah sebaliknya. Yakinlah ya teman-teman, kalau semuanya itu terjadi bukan karena kebetulan. Pasti ada hal yang Tuhan mau ajarin buat kita, asal kita punya respon hati yang benar. Mungkin pada saat terjadi itu susah ya untuk untuk kayak gini nih, iya kita harus gini,
tapi kita tuh pasti akan belajar sesuatu. Nggak mungkin nggak ada yang kita pelajarin. Kita akan belajar untuk apa ya namanya ya, lebih baik lah intinya, mengikhlaskan. Kita akan belajar untuk lebih kuat lagi gitu teman-teman. Jadi semangat buat kita semua ya teman-teman. Semoga nggak hal-hal kayak gini tuh nggak terjadi lah pokoknya. Tapi kalau misalkan sampai terjadi amit-amit, kurang lebih step-step yang harus kita lakukan adalah yang tadi aku ceritain ya. Kayak gitu teman-teman, semoga sharing aku ini berguna buat kalian semua, dan tetap semangat, jangan menyerah, terus lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Aku mau tidur dulu karena besok kakak jadi sekolah. Bye bye, thank you.